Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ketaatan menentukan masa depan. Sesuai dengan firman Tuhan, maka setelah Salomo meninggal dunia, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Yehuda di sebelah selatan dengan Rehabiam, anak dari Salomo, menjadi rajanya. Dan kerajaan Israel di sebelah utara dengan Yerobeam sebagai rajanya. Siapakah Yerobeam? Nama ayahnya adalah Nebat, seorang suku Efraim dari kota Zereda. Ibunya bernama Zerua, seorang janda sejak masa muda Yerobeam. Ketika Salomo masih menjadi seorang raja di Israel, Salomo melihat bahwa Yerobeam adalah seorang pemuda yang tangkas dan rajin bekerja. Maka ditempatkannya lah Yerobeam mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf yang membangun istananya di Yerusalem. Namun karena Yerobeam tidak setuju Raja Salomo mendirikan Milo dan menutup tembusan tembok Raja Daud, maka Yerobeam memberontak terhadap Salomo. Ketika Yerobeam sedang keluar dari kota Yerusalem, maka ia dijumpai oleh Nabi Ahia dari Silo yang bernubuat bahwa karena bangsa Israel mulai menyembah ilah lain akibat istri-istri Salomo, maka kerajaan akan dipecahkan menjadi dua. Kepada Yerobeam akan diberikan 10 suku, sedangkan kepada keturunan Daud akan diberikan 2 suku. Dalam pemilihan itu, Yahweh juga berjanji kepada Yerobeam, "Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu." Salomo mendengar akan hal itu dan berusaha untuk membunuh Yerobeam. Maka Yerobeam lari ke Mesir di bawah perlindungan Firaun sampai wafatnya Salomo. Ketika Rehabeam naik tahta, rakyat memanggil Yerobeam dari Mesir untuk menyampaikan gugatan kepada raja supaya menurunkan pajak. Dari 2 nasihat yang didapatkan oleh Rehabeam, Rehabeam memilih jalan keras dengan menekan rakyat. Akibatnya 10 suku Israel memisahkan diri menjadi kerajaan Israel Utara dengan mengangkat Yerobeam menjadi raja yang pertama. Sekalipun kerajaan itu telah pecah, namun orang-orang Israel Utara tetap beribadah di Yerusalem. Karena khawatir orang-orang Israel yang setiap tahun berziarah ke Yerusalem kelak bermaksud untuk menyatukan kerajaan Israel kembali, Yerobeam kemudian membangun 2 mezbah anak lembu jantan emas sebagai tempat ibadah di kerajaan Israel Utara. Satu diletakkan di kota dan lainnya di kota Bet-El. Kemudian Yerobeam juga menentukan suatu hari raya pada hari ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di kerajaan Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu.
Ketika Yerobeam sedang mempersembahkan korban di Betel, seorang abdi Tuhan datang bernubuat bahwa penyembahan di atas mezbah itu akan dihentikan oleh Tuhan pada zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda. Dan sebagai tandanya, maka mezbah itu tiba-tiba menjadi pecah sehingga abunya tercurah. Yerobeam mengulurkan tangan menyuruh membunuh abdi Tuhan itu, tetapi tangannya menjadi kejang sehingga dia tidak jadi membunuh, melainkan memohon belas kasihan Yahweh dari abdi Tuhan itu. Permintaannya dikabulkan dan abdi Tuhan itu dibiarkan pergi. Namun sayangnya, sesudah peringatan itu, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi malah mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau ditabiskan menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Suatu hari Abia, anak Yerobeam, sakit. Yerobeam menyuruh istrinya untuk menyamar dan meminta petunjuk dari Nabi Ahia orang Silo yang dulu memberi nubuat bahwa Yerobeam akan menjadi raja. Nabi Ahia sudah tua dan buta, tetapi Yahweh sudah memberitahukan kepadanya mengenai kedatangan istri dari Yerobeam. Melalui Nabi Ahia, Tuhan berbicara. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Sesungguhnya Tuhan berencana indah untuk mengokohkan kerajaan Yerobeam apabila Yerobeam taat kepada Tuhan. Namun karena ketidaktaatan Yerobeam kepada Tuhan, maka tidak ada lagi masa depan bagi keluarga Yerobeam. Semuanya akan dihapuskan oleh Tuhan. Saudara, kehidupan Yerobeam kiranya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ketidaktaatan kita bukan hanya akan menghancurkan hidup kita, tetapi akan menghancurkan hidup keluarga kita. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Ingin masa depan kita dan masa depan keluarga kita terjamin di dalam tangan Tuhan, tetaplah hidup taat kepada seluruh kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan terus mengingatkan kami karena Engkau mengasihi kami. Tolong kami untuk terus taat kepada seluruh kehendak Tuhan seperti Raja Daud. Hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya kami memiliki masa depan yang indah seperti yang Tuhan janjikan buat setiap orang-orang yang hidup taat dan melakukan seluruh kehendak-Mu. Tolong kami, khususnya para orang tua, untuk menjadi teladan dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan dalam mentaati seluruh firman Tuhan, supaya menjadi teladan buat anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dan menjadi dewasa juga di dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan. Tolong kami Bapa,
Kami serahkan hidup kami. Kami rindu masa depan yang penuh harapan itu menjadi bagian dalam hidup kami bagi keluarga kami. Kami mau taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat meraih masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan dengan mentaati seluruh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati